Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alona Taskia dari Universitas Bengkulu, Fakultas FKIP Prodi PG PAUD, MPM A1I020077, kelas 1A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan proses kognitif. Definisi kognitif 1. Kemampuan berpikir secara abstrak, teman. 2. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, Colvin. 3. Teknik untuk memproses informasi yang disediakan oleh indera, Hun. 4. Kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya, Garner. 5. Intelektual dan pengetahuan, Henman. Arti kognitif. Kognitif 1. Pengetahuan yang luas. 2. Daya nalar. 3. Kreativitas. 4. Kemampuan bahasa. Dan 5. Daya ingat. Proses kognitif 1. Persepsi. 2. Ingatan. 3. Pikiran. 4. Simbol. 5. Penalaran. 6. Problem solving. Asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. 1. Proses-proses kognitif mempengaruhi apa yang dipelajari. Proses kognitif adalah hal-hal spesifik yang dilakukan para pembelajar secara mental ketika mereka berusaha menafsirkan dan mengingat apa yang mereka lihat, dengar, dan pelajari. Proses kognitif dapat memberikan efek besar pada apa yang dipelajari dan diingat secara spesifik oleh para pembelajar. 2. Orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari. Bermanfaat untuk membedakan antara sensasi kemampuan orang untuk mendeteksi simulasi di lingkungan dan persepsi taksir seorang atas simulasi tersebut. 3. Makna dikonstruksi oleh pembelajar, bukan diambil langsung oleh lingkungan. Proses konstruksi merupakan inti dari banyak teori kognitif tentang belajar untuk menciptakan pemahaman atau tafsiran atas dunia sekitarnya. Teori kognitif ini terutama memfokuskan pada cara pembelajaran. Mengonstruksi pengalaman secara kolektif disebut konstruktivisme. 4. Pengetahuan dan keyakinan yang telah dimiliki memainkan peran utama dalam makna-makna yang dikonstruksi orang. Mengapa siswa yang berbeda dalam satu kelas yang sama memiliki pemahaman yang berbeda-beda? Karena mereka memiliki kesimpulan pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman yang berbeda-beda. 5. Orang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. 6. Sebagaimana semestinya, sudah jelas sekarang ini, para psikolog kognitif tidak percaya bahwa orang begitu saja menyerap pengetahuan dengan cara yang relatif tanpa berpikir. Ahli-ahli pembelajaran adalah daripada kenyataannya harus menjadi partisipan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Triarchy of Intelligence, Robert Sternberg. Kognitif adalah kemampuan mental yang menunjukkan tingkah laku kognitif. 1. Kontekstual intelligence, mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan mengubah lingkungan untuk mengoptimalkan peluang dan memecahkan masalah. 2. Experiential intelligence, mampu merumuskan ide-ide baru dan mengkombinasikan fakta-fakta yang tidak berhubungan serta mampu mengatasi masalah baru secara otomatis. 3. Komponensial intelligence, mampu berpikir abstrak, memproses informasi, dan menentukan kebutuhan apa yang akan diperoleh. Aspek kognitif Alfred Binet. 1. Konsentrasi, direction, kemampuan memusatkan pikiran pada suatu masalah yang dipecahkan. 2. Adaptasi, adaptation, kemampuan mengadakan penyesuaian terhadap masalah yang dihadapi. 3. Sikap kritis, kemampuan mengadakan kritik dan belajar dari kesalahan yang dilakukan. Model struktur intelektual Guilford. 1. Operasi, proses.
proses pemikiran yang berlangsung yang terdiri dari 6 komponen. 1. Kognisi, 2. Ingatan, 3. Berpikir, 4. Konvergen, 5. Berpikir divergen, 6. Penilaian. 2. Konten, materi. Materi yang digunakan untuk berpikir terdiri 4 komponen. 1. Figural, 2. Simbolik, 3. Semantik, 4. Behavioral. 3. Produk, hasil dari proses tertentu yang diterapkan pada materi tertentu, terdiri dari 6 komponen. 1. Unit, 2. Ciri anak berbakat kognitif, Renzulli. 1. Mudah menangkap materi, 2. Ingatan baik, 3. Kosakata luas, 4. Penalaran tajam, 5. Konsentrasi baik, 6. Menguasai banyak hal tentang banyak topik, 7. Sering membaca, 8. Ungkapan diri lancar dan jelas, 9. Cepat memecahkan soal, 10. Pengamat yang cerdas, 11. Cepat menemukan kekeliruan dalam kesalahan, 12. Daya abstraksi tinggi. Komponen kognitif Sternberg. 1. Meta komponen, perencana pengambil keputusan dalam pemecahan masalah. 2. Penampilan, pelaksanaan keputusan dari meta komponen. 3. Pencapaian, pencari informasi baru. 4. Ingatan, pengingat informasi. 5. Ahli terap, pemindah informasi dari satu situasi ke situasi lain. Ciri anak berbakat kognitif, Renzulli. 1. Mudah menangkap materi, 2. Ingatan baik, 3. Kosakata luas, 4. Penalaran tajam, 5. Konsentrasi baik, 6. Menguasai banyak hal tentang banyak topik, 7. Sering membaca, 8. Ungkapan diri lancar dan jelas, 9. Cepat memecahkan soal, 10. Pengamat yang cerdas, 11. Cepat menemukan kekeliruan dalam kesalahan, 12. Daya abstraksi tinggi. Pentingnya pengembangan kognitif. 1. Pengembangan daya persepsi berdasarkan apa yang dilihat, disimak, dirasakan sehingga memiliki pemahaman utuh. 2. Melatih ingatan terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialami. 3. Mengembangkan pemikiran dalam menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 4. Memahami berbagai simbol yang tersebar di dunia sekitar. 5. Menalar secara alamiah dan proses ilmiah. 6. Memecahkan persoalan hidup. Ciri perbuatan cerdas. 1. Mampu memecahkan masalah baru yang lebih tinggi daripada tingkatan perkembangannya. 2. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan, praktis dan ekonomis. 3. Mampu menyelesaikan masalah yang mengandung kesulitan satu tingkat di atasnya. 4. Menggunakan kemampuan abstraksi. 5. Menggunakan tingkat konsentrasi yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Keturunan, 2. Lingkungan, 3. Kematangan, 4. Pembentukan, 5. Minat dan bakat, 6. Kebebasan. Itulah tadi penjelasan saya tentang pembelajaran dan proses kognitif. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.